Dan kalau misalkan kita tarik lebih jauh, sebetulnya gejala power abuse ini bisa kita lacak ada pada iblis. Nah, ini yang kemudian kita lihat gejalanya ada pada kasus Mario Dendi. Dan makanya kemudian di dalam Islam penting untuk kita memiliki kontrol diri, terutama pada godaan-godaan yang membuat kita merasa lebih besar dibandingkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer dari kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Mario Dendi dan teman-temannya terhadap David, yang mana kasus ini merembet kemana-mana gitu ya, mulai dari orang tuanya yang hartanya dipertanyakan karena dianggap tidak normal, tidak wajar. Kemudian mobil mewah yang difleksingkan oleh Mario Dendi yang ternyata belum bayar pajak. Kemudian sejumlah pegawai di Dirjen Pajak yang ternyata belum melaporkan hartanya dan mungkin belum membayarkan pajak dari harta yang mereka miliki. Hingga kemudian terkait klub motor gede yang ada di lingkaran instansi pengelola pajak di negara kita tersebut. Dari kasus yang kompleks dan berjalin kelenden kemana-mana ini, sebetulnya kita bisa belajar terkait satu nilai utama di dalam Islam mengenai kontrol diri. Dan ini bisa dilihat misalkan kalau kita melihat kasus Mario Dendi secara spesifik, itu ada gejala, ada indikasi power abuse. Mario Dendi merasa powerful, entah karena kondisi ekonomi yang baik, yang berlimpah, entah karena status sosial orang tuanya sebagai pejabat yang mungkin membuat dia merasa bahwa kalaupun dia melakukan sesuatu yang jahat, yang salah, dia bisa relatif bebas dari hukuman yang semestinya karena dia punya kuasa yang mungkin dia pikir bisa membeli hukuman yang seharusnya dia terima secara normatif dan secara legal gitu. Sehingga dia berani melakukan itu dan dia berani melakukan pengeroyokan dan berselebrasi atas kejahatan yang dia lakukan. Dan kalau misalkan kita tarik lebih jauh, sebetulnya gejala power abuse ini bisa kita lacak ada pada iblis. Ketika iblis diminta untuk menghormati Nabi Adam, iblis kemudian menolak karena dia merasa lebih powerful daripada Nabi Adam. Lebih powerful karena diciptakan lebih dulu, karena diciptakan dari zat yang dia anggap lebih mulia ketimbang asal muasal zatnya yang menjadi muasal penciptaan Nabi Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kata iblis gitu ya, menolak perintah Allah. Karena dia merasa powerful, dia bahkan menentang Allah yang maha powerful gitu. Nah, ini yang kemudian kita lihat gejalanya ada pada kasus Mario Dendi. Dan makanya kemudian di dalam Islam penting untuk kita memiliki kontrol diri, terutama pada godaan-godaan yang membuat kita merasa lebih besar dibandingkan orang lain. Atau kita merasa takabur, merasa sombong, merasa lebih powerful hanya karena kita memiliki privilege yang mungkin juga privilege itu tidak berasal dari sesuatu yang sepenuhnya baik dan murni begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa belajar kontrol diri dari kasus yang merambat kemana-mana ini, dari fakta bahwa ternyata ada orang yang juga memanfaatkan power dan privilege mereka yang bekerja di instansi yang seharusnya jujur dan amanah karena mengelola uang yang dibayar oleh masyarakat untuk pengelolaan negara melalui pajak. Ternyata mereka memanfaatkan power yang mereka miliki, kuasa yang mereka miliki untuk mencurangi atau berbuat curang yang itu mencederai integritas mereka. Nah, ini kemudian menunjukkan sekali lagi bagaimana kontrol diri itu sangat berkaitan dengan integritas. Dan kalau dalam Islam, integritas itu sebetulnya bisa kita lihat terrefleksikan di dalam rukun ihsan. Anta budawlah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Berbuatlah atau beribadahlah, menghambalah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan kalau kamu nggak sampai pada tahap itu, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Kesadaran bahwa Allah melihat kita senantiasa itu seharusnya membuat kita untuk bersikap tetap baik, tetap berintegritas walaupun kita punya kuasa yang bisa kita manipulasi. Nah, sehingga ini menjadi PR bersama kita nih, bahwa ternyata walaupun jumlah masyarakat kita banyak muslimnya, kemudian
kita termasuk negara yang relatif sangat religius, paling religius gitu dibandingkan negara-negara lain, tapi ternyata religiusitas kita itu belum bisa kita implementasikan secara lebih istiqomah gitu di ranah-ranah yang sosial gitu. Sehingga ini menjadi PR dan catatan kita bersama. Karena yaitu tadi, kontrol diri adalah salah satu nilai utama di dalam keberislaman kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.